semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Rizna Rizna ya. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini ya. Dan ini dia kegiatan pagi hari. Pokoknya itu pagi-pagi itu saya diwajibin banget harus nyuci dulu. Pokoknya harus nyuci. Nah setelah nyuci baru aktivitas yang lainnya kayak gitu ya. Jadi nomor pertama sih, yang pertama harus nyuci dulu. Setelah nyuci baru nanti saya mau mandi, terus ngelanjutin aktivitas yang lainnya kayak gitu. Nah ini dia cuciannya itu karena emang saya masih dikucek jadi harus diperes gini ya. Terus kalau nyuci itu harus pagi-pagi banget karena emang biar kena panas, jadi otomatis siang atau sore itu udah kering. Kalau misalnya nyuci udah kesiangan tuh kayaknya sayang banget ya, jadi diusahain pagi-pagi banget tuh harus udah nyuci selesai baru nanti yang lain-lain lagi. Nah buat teman-teman semua yang udah ngeklik video ini, makasih banget yang udah gabung, yang udah nonton sampai di menit ini. Nontonnya nanti sampai selesai ya. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, terus pencet tombol loncengnya juga. Jadi misalnya saya upload video terbaru tuh teman-teman bisa gak ketinggalan gitu ya. Dan ini setelah jemur baju lanjut saya mandi. Setelah mandi baru bikin sarapan. Jadi kalau misalnya di rumah lagi ada yang sarapannya itu yang ada di rumah aja. Nah ini kebetulan lagi ada nugget, terus nanti juga mau lanjut masak nasi goreng gitu ya. Dan ini saya mau review jadi penggunaan teflon yang kemarin saya unboxing itu. Nah ini saya pengen tes anti lengket atau enggak. Ini yang teflonnya ya, yang ukuran yang kecil itu. Terus nanti juga saya mau tes bagian bawahnya itu hitam atau enggak gitu. Terus itu juga yang saucepannya saya lagi coba mau rebus telur. Jadi nanti mau saya liatin kayak gimana sih setelah penggunaan atau pemakaian si teflon ini kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini, tonton sampai selesai, jangan di skip ya. Terima kasih. Nah, di sini saya juga selain mau ngasih tips tentang cara pemakaian teflon yang baik dan benar, di sini saya juga mau share atau cerita pengalaman saya. Jadi pengalaman saya setelah monetisasi itu ngapain sih gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita setelah monetisasi itu ternyata harus ngumpulin dulu $10. Apa itu $10? Jadi $10 itu kita harus ngumpulin dulu $10 pertama, baru nanti bisa ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi kita harus ngumpulin dulu 1000 subscriber, terus 4000 jam tayang. Nah setelah itu baru nanti kita daftar di Google AdSense gitu. Pokoknya kalau udah mencapai monetisasi gitu ya udah nanti kita harus ngumpulin $10. Dan emang $10 ya itu agak susah ya. Terus jadi gini, 1000 subscriber, 4000 jam tayang, monetisasi, terus udah monetisasi baru mencapai $10 pertama. Nah setelah mencapai $10 pertama kemudian baru $100 pertama kayak gitu. Jadi tahapannya seperti itu ya. Dan saya juga masih berjuang di $10, ini masih lama banget. Pokoknya buat teman-teman semua makanya dukung terus channel YouTube saya ya. Mudah-mudahan bisa berkembang dan mudah-mudahan pada suka, pada terhibur dengan video-video saya. Terus maaf juga kalau misalnya video-video saya itu banyak kekurangan, dan saya juga membuka saran dan kritik, tapi untuk membangun channel ini ya. Dan ini lanjut sambil sharing-sharing, sambil cerita pengalaman, sambil saya juga masak gitu ya. Nah terus di sini saya mau cerita lagi kalau misalnya udah ngumpulin $10, nah $10 itu nanti dikaliin aja gitu, dikaliin rupiahnya itu berapa. Kalau nggak salah sih sekitar 130 ribuan gitu ya. Jadi emang kalau misalnya channel YouTube yang emang seperti saya yang masih subscribernya masih 1000 ke atas, maksudnya masih standar sedikit, terus jam tontonnya juga masih sedikit, jadi itu jangan berharap banyak. Jadi bener-bener
lama banget. Nah terus sering-sering aja kalau udah mencapai monetisasi itu sering-sering aja cek YouTube Studio, karena di situ nanti kita bisa lihat gitu kayak dolarnya itu udah nyampai berapa, nanti ada keterangan kayak gitu ya. Nah setelah mencapai 10 dolar kita harus mencapai 100 dolar untuk biar cair gitu ya. Tapi nah 100 dolar ini jadi setelah menempuh 10 dolar kita harus kayak apa namanya, daftar verifikasi tentang kayak buat rekening gitu ya, rekening sama alamat gitu. Terus nanti kalau udah kita kirim ke Google AdSense, nanti maksudnya setelah kita kirim nanti kita tinggal nunggu aja gitu pin Google AdSense-nya. Nah biasanya kalau pin kayak gitu sih bisa beda-beda ya, datangnya ada yang sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, dan saya pun belum pernah ngalamin. Jadi di sini pun saya pengen bener-bener belajar, bukan belajar sih, memahami atau tanya-tanya sama teman-teman juga gitu. Nanti kalau misalnya setelah apa namanya, kita kirim verifikasi alamat sama nomor, maksudnya verifikasi alamat, nah nanti kita harus ngapain lagi kayak gitu ya. Dan tadi yang 100 dolar itu kalau misalnya kita kalikan dengan rupiah yaitu sekitar 1.300.000, dan itu minimum bisa dicairin ke rekening kita gitu. Tapi itu kalau misalnya kita udah nerima pin Google AdSense gitu ya. Nah kurang lebihnya kayak gitu apa namanya, sharing-sharingnya tentang 10 dolar pertama dan 100 dolar itu. Pokoknya buat teman-teman semua jangan pernah patah semangat, kita sama-sama berjuang di per-YouTubean ini. Soalnya kita udah terjun, jadi sayang juga kan kalau misalnya berhenti atau kita down atau kita nyerah kayak gitu. Dan ini saya mau review teflon yang udah saya gunain, ternyata belakangnya itu enggak hitam gitu ya. Jadi saya mau ngasih tips kalau misalnya biar teflon belakang nggak menghitam. Jadi usahain penggunaan api itu harus kecil gitu ya. Kalau misalnya besar gitu biasanya cepet hitam gitu belakangnya. Dan ini saya masih tes yang teflonnya, maksudnya yang saucepannya. Jadi nanti kita bisa lihat, saya mau liatin gitu hasilnya kayak gimana sih setelah pemakaian kayak gitu. Nah ini dia hasilnya, ini teflonnya sama saucepannya udah saya cuci. Nah ternyata yang saucepan itu berbekas ya, karena tadi saya sempet gedein jadi nggak sengaja, jadi ini berbekas kayak gini. Nah kayak gini ya, jadi ada hitam-hitamnya kayak gini. Ini sayang juga sih, tadi nyesel juga udah saya gedein nggak sengaja karena mau ngecilin tapi kegedean gitu ya. Dan ini yang teflonnya enggak, alhamdulillah enggak. Pokoknya di sini tipsnya itu usahakan menggunakan api yang kecil aja. Jadi nanti
belakang pancinya itu bisa aman kayak gitu ya. Dan pokoknya tipsnya sih kayak gitu ya kurang lebihnya, terus reviewnya juga. Nah kalau spatulanya sebenarnya sih kurang maksimal karena emang tipis, terus kayaknya sih nggak anti lengket. Tadi udah saya coba. Jadi kalau buat teflonnya sama saucepannya itu boleh lah ya. Ini emang ukurannya itu kecil, imut, emang butuh banget ukuran yang kayak gini. Teman-teman, pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai, ikutin terus saya ngapain lagi, pokoknya stay tune terus di video ini. Nah ini sore harinya ya, jadi sore hari itu kalau misalnya saya sempet, jadi saya itu kalau misalnya sore-sore itu suka keluar walaupun nggak lama, tapi suka sempetin keluar buat kayak beli makanan atau beli cemilan atau sekedar muter-muter aja, tapi nggak jauh-jauh ya, cuma deket rumah sekitar 5 menitan nyampe. Dan ini lagi nyari sesuatu kayak makanan cemilan anak saya. Terus ini juga saya juga masih kalau keluar rumah tuh pakai masker kayak gitu, tetap aman lah ya gitu. Pas di jalan gitu saya ngelihat sesuatu kayak tempat kayak lapangan gitu, terus ini emang khusus sama orangnya itu ditaruhin kayak binatang peliharaan kayak rusa kayak gini. Dan di sini pun banyak yang lihat, ya udah saya turun aja karena penasaran pengen lihat, terus saya juga pengen ngeliatin ke anak saya gitu ya. Ini tuh kayak semacam bisa buat jadi hiburan juga, hiburan gratis gitu. Nah segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa terhibur. Maaf banget kalau misalnya dalam review atau penjelasan saya banyak kekurangan. Oke, pokoknya sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.